Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Selamat pagi adik-adik semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Lilin Kecil. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan harian Lilin Kecil. Kiranya Roh Kudus yang melembutkan hati kami untuk dapat mengerti dan mendengarkan renungan dengan baik. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari adik-adik semua buka Alkitab Kejadian 30 ayat 40. Kejadian 30 ayat 40. Bunyinya, kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu. Dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Yakub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Orang tua Yakub namanya Ishak dan Ribka. Yakub tinggal di rumah pamannya yang bernama Laban. Yakub juga menikah dengan anak perempuan Laban. Di rumah Laban, Yakub bekerja menggembalakan ternak pamannya. Yakub diberkati oleh Tuhan adik-adik, sehingga apa yang dikerjakannya berhasil, termasuk ternak-ternak milik Laban menjadi bertambah banyak. Bertahun-tahun lamanya, Yakub meninggalkan kampung halamannya. Yakub punya kerinduan untuk kembali ke kampung halamannya. Sehingga suatu hari ia meminta izin kepada pamannya untuk kembali ke kampung halamannya dengan membawa istri dan anak-anaknya. Dan Yakub juga meminta upah karena selama ini ia sudah bekerja pada pamannya. Upah yang diminta yaitu sebagian ternak Laban yang sudah digembalakannya. Ia meminta ternak yang berbintik-bintik dan berbelang-belang untuk menjadi miliknya dan disetujui oleh pamannya. Laban adalah orang yang licik dan serakah. Ia tidak mau kalau kambing dombanya diambil oleh Yakub. Dengan diam-diam, Laban memisahkan kambing yang berbelang-belang, berbintik-bintik dan berwarna hitam, dan menyerahkannya kepada anak-anaknya yang lain untuk digembalakan. Dan juga menentukan 3 hari perjalanan jauhnya jarak antara dia dan Yakub. Sehingga Yakub hanya menggembalakan kambing domba yang tersisa. Tuhan memberikan hikmat kepada Yakub. Karena Tuhan sayang sekali kepada Yakub. Yakub lalu mengambil dahan dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnya dahan itu sehingga berbelang-belang dan dimasukkan ke dalam tempat air minum domba dan kambing-kambing Laban. Nah, jika kambing domba yang sehat dan kuat datang, Yakub menaruh dahan itu. Tetapi kalau kambing dan domba yang lemah tidak diberikan dahan itu. Ketika kambing domba mempunyai anak, maka anak-anaknya berbelang-belang dan berbintik-bintik, juga sehat dan kuat. Karena hikmat Tuhan, Yakub mendapatkan sekumpulan besar kambing domba. Tuhan memberkati Yakub sehingga semakin bertambah hartanya. Adik-adik, dari kisah Yakub kita belajar untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, karena pasti kita tidak mampu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang mau kita kerjakan atau kita lakukan adik-adik. Karena Tuhan berjanji akan selalu memberkati, menyertai. Sekian renungan hari ini adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh belajar dari kisah Yakub yang memperoleh ternak. Kami tahu Yakub tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan juga mengandalkan Tuhan. Tolong kami dan ajar kami untuk belajar untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Semangat untuk hari ini adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.